inilah yang terjadi kalau misalkan tidak ada informasi. El Pozo numpuk 3 tim, kita lihat sendiri PK2 ada lebih dari 1 tim, itu ada 4 bahkan. Ini Los Leones hanya dihuni oleh 1 tim. Kita lihat dari GMR mereka justru melakukan rotasi ke arah Puerto Paraiso, menghindari konflik awal. Tapi itu artinya mereka harus melakukan rotasi yang cukup jauh ke dalam circle-nya nanti. Yes, bener banget. Dimana tadi kita lihat juga PKDO masih dihuni oleh Genesis Dogma. Pastinya 1 tim saja di sini dan di area-area El Pozo tadi yang sempat penumpukan 3 tim ya kalau nggak salah. Iya, betul. Dan ini dia semuanya masih melakukan looting, nggak mau early fight, menghindari early fight, masih 64 orang yang utuh. Jadi kayaknya semuanya pasti udah ngeliat nih depan-depanan. Wah ada nih, ada orang. Cuman mereka menghindari, kalau bisa sih jangan ada early fight dulu, kita looting dulu sampai aman, nanti baru kita rotasi untuk ke tempat berikutnya. Iya, tadi pas turun pasti udah ngeliat parasutnya, weh rame cuy, Iya. rame cuy, next game kayaknya nggak turun di sini lagi dah nih. Ini antara kita membunuh atau dibunuh dan di sini GD ada 2 tim, mereka berhasil dapetin daerah stadion ya di PKDO. Sementara tim nomor 11 akan mengisi ke daerah apartemen ya, tapi ada kemungkinan mereka akan saling bertemu nantinya ketika mungkin melakukan rotasi karena ini PKDO agak tipis-tipis ya masuk ke dalam circle-nya. Betul banget, timnya semua. Di sisi lain MKS akan bertemu dengan tim GMR. 1 orang sudah mulai ter-takedown, bahkan ada yang terjungkit, 2 orang ter-takedown. Di sini tersisa Katniss dengan Zyron yang akan melalui jalur belakang. Akankah dia bisa memenangkan war ini? Kita lihat saja. Sekarang 2 lawan 2, kita lihat di sini Regius akan melakukan flanking. Oh, melihat Katniss terlebih dahulu, tapi Katniss di sini tidak mampu mendapatkan shotnya. Sementara Regius masih mampu bertahan dan kita lihat di sini nampaknya GMR berhasil mendapatkan 1 pemain, sementara Marshall di sini kita lihat nampaknya GMR akan tumbang dan nampaknya GMR akan menjadi tim pertama yang tereliminasi. Terjadi begitu cepat duel antara 2 tim tersebut dan MKS berhasil memulangkan 1 tim ke arah lobby. Iya betul banget, enak banget dapat 4 poin untuk di circle pertama dan sementara kita lihat di sini Murni masih berusaha untuk shot dan tapping menuju ke asap yang sudah dilemparkan dari Siren, Just Space. Tapi kita lihat dari 2 player dari tim Siren pun sudah mulai regrouping, sementara mereka masih menunggu sampai circle berikutnya untuk menentukan kemana ke arah rotasi yang mereka akan lakukan. Dan ini dia buat circle berikutnya. Ion seperti yang kita duga nampaknya mereka masih berada di dalam circle dan itu kalau misalkan gue nggak salah ingat ya itu compound tepat di tengah circle adalah compound di mana RRQ meninggoy di granat sama Onyx. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. PMPL ya? Ya di PMPL. Jadi memang itu adalah compound yang cukup kuat kalau bisa dapat, apalagi dia di tengah circle, tapi itu bakal ditabrak terus-terusan sih dan menurut gue Ion harusnya nggak melakukan rotasi sekarang. Mereka enak banget ada di pinggir circle, mereka bisa mendapatkan tim-tim yang sedang melakukan rotasi masuk ke dalam circle seperti yang nampaknya Kong sedang lakukan saat ini. Iya benar sekali dan kita lihat saja Kong langsung saja melakukan rotasi di mana mereka berusaha untuk mencari jalur bersih juga pastinya. Di sini sudah ada 1 orang ter-takedown dari tim XC dan ada vehicle explosion juga di sisi lain dari Murni. Iya dari Murni itu meledakkan 1 buah mobil dan nampaknya memulangkan 3 pemain sekaligus ya tadi kalau misalkan nggak salah lihat atau 2 pemain sekaligus dan itu udah menjadi PR banget buat nanti masuk ke circle terakhir. Lu masuk circle terakhir dengan 2 pemain itu bakal jadi sesuatu yang sangat sulit. Sementara Nol di sini juga akan langsung gaspol masuk ke dalam circle. Kong sendiri akan dikontes oleh 2 tim dari 1 tim di mana Nol di sini nampaknya akan menjegal rotasi dari seorang Kong dan sementara sisa pemain lainnya akan masuk ke dalam circle. Dan kita lihat di sini masih ramai banget, masih 15 tim. Betul, sangat ramai. Circle sudah akan mengecil kembali menuju phase kelima. Wow, ini rotasi yang sangat cepat di mana masih full player. Liquid langsung melakukan spray terhadap Chorex. Masih bisa survive dengan kecepatan full speednya. Ya, ini Liquid hanya melakukan collateral damage ya, mencoba mencicil agar nantinya ketika mereka bertemu dengan tim itu hit tadi, tapi tidak terknockdown cukup untuk membuat hati pemain tersebut deg-degan ya. Iya. Dan di sini kita lihat Liquid masih mencoba men-takedown pemain yang melakukan rotasi masuk ke dalam circle, sementara Neva di sini akan mencoba menahan water treatment. 1 pemainnya terknockdown, sementara Arnius tim yang tadi terjegal dan mobilnya diledakkan harus pulang ke arah lobby semuanya. Sementara Murni di sini akan di-takedown 1 pemainnya oleh seorang Liquid dengan M24-nya di sini masih mencoba memberikan teror bagi tim-tim yang mencoba melakukan rotasi masuk ke dalam circle dan Siren akan menjadi tim keempat yang tereliminasi di map pertama kali ini.
Betul banget, di mana banyak sekali pemain yang mulai tereliminasi karena rotasi. Di mana siapapun yang mendapatkan kompon enak, dia yang siap untuk membasmi semuanya. Seperti disemprot hama ya, jadi kayak hama disemprot itu semuanya bakal tewas seketika. Dan kita lihat di sini dari tim MKS, mereka sudah mendapatkan pinggiran circle di mana IOG juga sudah kehilangan satu playernya. Eston mendapatkan area high ground, Kunyit di sini sedang melakukan setup smoke juga. Dan di sisi lain Liquid terus saja membasmi satu persatu player yang rotasi sekitar Ion. Dan bahkan berhasil meledakkan sebuah mobil dan Kong di sini nampaknya akan tereliminasi oleh Ion. Itu artinya mereka akan membukukan mungkin double digit kill karena terakhir kita lihat Ion sudah berhasil mendapatkan 7 kill dan dengan kill tadi berhasil mengeliminasi Kong. Itu harusnya mereka bisa mendapatkan 11 kill dan karena posisinya mereka tadi yang seperti gue bilang, mereka harusnya nggak rotasi, itu posisi udah enak banget buat Ion menyayur kill dan sekarang mereka kalau misalkan berhasil mendapatkan chicken dinner, mereka posisinya bakal nyaman banget di leaderboard. Betul sekali. Dan di sisi lain juga kita sudah lihat terjadi teror meneror di sini antara IOG dengan tim Oh. Oh belum mendapatkan kill sama sekali. Mereka hanya meng-secure posisinya aja, menentukan bagaimana rotasi selanjutnya di mana mereka semua masih berada di luar circle. Bisa aja ini dari tim Oh akan mengangkat rotasi IOG karena IOG harus turun gunung dan di dalam di sisi kiri ada XGN juga. Baru meng-secure 1 kill point saja, berusaha untuk rotasi. Nampaknya dari Flux sudah meng-set up posisi mobilnya, langsung set up smoke dari Pixie. Sekarang bakal langsung ter-takedown dengan sangat mudah dari MKS. Ya, dan Executor juga nampaknya akan pulang ke arah lobby. Tersisa 9 tim. Rotasi yang cukup sulit harus dilakukan oleh XTN. Walaupun mereka punya mobil, kita lihat nampaknya sudah banyak tim yang berada di dalam circle. Bisa saja menembaki mereka kapanpun. Jadi XTN punya misi yang cukup sulit untuk masuk ke dalam circle, sementara MKS mereka punya high ground tapi mereka berada di luar circle. Ion nampaknya sudah mulai masuk ke dalam circle juga, tak akan menabrak compound tim nomor 16 dan itu adalah tim GD kalau nggak salah. Jadi mereka akan mengkontes compound milik Genesis Dogma untuk bisa bertahan dan memperjuangkan chicken dinner. Yes, bener banget. Circle-nya lagi-lagi sudah mulai mengecil. Wah, ini benar-benar cepet banget akan terjadi banyak sekali pertumpahan darah di mana di sini sudah meledak satu mobil milik Genesis Dogma. Knight tersisa seorang diri akan harus mempertahankan posisinya di dalam gudang. Gubuk derita sudah mulai terlihat di depan sana. Red Face. Langsung saja Red Face sang Terminator sebelumnya dari PMPL mengeliminasi satu orang. Tapi masih belum usai bagi Ion. Di sini ada kedatangan MKS dan nampaknya Alfirlo yang ter-takedown. Ini bisa menjadi opening bagi Ion untuk menambah kembali pundi-pundi killnya. Sementara Liquid akan bermain off angle. Marshall mencoba memberikan pressure shot agar bisa melakukan revive ke arah temannya di sana. Sementara Redface nampaknya akan melakukan inisiasi di sini. Sudah siap. Jersey udah ketahuan oleh seorang Marshall. Granat coba dimasak di sini dan dilempar ke arah Ion. Apakah akan connect dan ada granat balasan? Red Juice di sini ter-take ke low HP. Granat mereka harus connect untuk bisa mengamankan posisi ini. Namun MKS dalam posisi yang cukup sulit. Satu pemain sudah kembali ter-takedown, dua bahkan Alfirlo harus melakukan clutch di sini dan juga akan ter-takedown. MKS akan pulang ke arah lobby. Ion mengamuk dan langsung memulangkan dua tim dalam hitungan menit. Luar biasa. Total 16 kill point sudah di-secure oleh Ion. Posisi menentukan prestasi, mereka benar-benar kuat banget defensifnya dan ofensifnya. Sementara kita lihat dari sisi lain, ada tim Nero juga yang satu orang sudah mulai ter-takedown. Mambo nampaknya di tengah-tengah asap akan harus melawan 0 derajat untuk meng-secure compound. Ini akan menjadi golden compound juga yang tadi sudah dibahas Wilson sebelumnya. Mereka akan merebut compound ini di mana circle sudah mulai bergerak kembali akan mengecil menuju phase ke-6. Ya, ini dua tim ini pasti bakal duel. Sementara Ion punya posisi yang relatif aman karena mereka jauh dari konflik. Justru di bagian timur kita lihat ada 4 tim yang akan bertarung untuk compound ini. Ini entah bagaimana Nol harus mempertahankan compound ini kalau misalkan mereka ingin memenangkan chicken dinner. Kita di sini Nero masih tertekan. Satu pemain itu Redface nampaknya ter-takedown oleh XCN dari seberang sana. Tapi harusnya masih mampu melakukan revive. Sementara XCN juga akan kembali melakukan teror ke arah tim Neva. Ini udah Royal Rumble sih. Ini circle udah kecil dan circle-nya ke arah Ion. Iya. Itu dia. Tapi masalahnya itu open field. Open field, tapi mereka sudah meng-secure banyak sekali kill point. Lagi-lagi di sini kita lihat dari tim IOG benar-benar berusaha untuk menembus perbatasan. Dari tim 0 mendapatkan satu Nero UpZR di dalam gudang dengan red zone buatannya. Dan terjadi close combat di sini nampaknya dari Archery sudah siap-siap untuk melakukan TPP. Mulai terlihat sedikit step panjangnya di depan, memutar sedikit ke kiri, mencari lagi. Di manakah player-player Nero berada, akan langsung meng-end satu. Tapi ada balasan balik dari sisi kanan dan langsung saja di backup temannya. Masih melanjutkan close combat di sini, akankah berhasil dan langsung ter-takedown oleh Nero Mamba. Lagi-lagi di sini Heaven berusaha untuk membackup. Apakah berhasil? Di depan sudah mulai terlihat siapa yang menang close combatnya dan dia
spray. Ya, nampaknya pergerakan dari nol tadi agak buyar ya konsentrasinya. Padahal Nero pemain-pemainnya sudah sangat low HP, tapi backup dari nol terlalu lambat tadi sehingga rotasi mereka berhasil dipotong satu persatu dan mereka mengajak duel satu persatu. Sementara Nero juga bermain sebagai sebuah unit sehingga 3 lawan 1. Pemain-pemain dari nol tadi jatuh satu persatu. Sementara di sini nampaknya akan kembali terjadi peperangan. Ini kedua tim ini sangat minim equipment, mereka cuma punya helm level 1, sementara Ion kita lihat dari kejauhan hanya memantau saja tim-tim ini melakukan tempur. Mereka udah punya kill, mereka nggak perlu bermain terlalu serakah, mereka sekarang bermain lebih defensif. Sementara itu Nero mampu akan mencoba melakukan revive di sini. Nol sendiri juga berhasil melakukan reset. 3 pemainnya sudah berhasil melakukan healing, sementara Hijrah hanya memantau dari kejauhan dan mungkin akan join sebagai third party ketika perang tersebut selesai. Wah, ini posisi Ini Ion enak benar-benar banget. enak banget. Dia Enak bisa banget. ngelihat ke semua arah 180 derajat dia kuasain. High ground vision terbuka lebar. Siap menyayur siapapun yang bergerak atau keluar. Bisa steal kill juga dari sini. Ini enak banget. Lihat, Parah. 21 kill. 21 kill bagi tim Ion dan mungkin saja masih bisa menambah dengan posisi seperti ini. Wah, ini luar biasa banget ya. Gila. Apalagi mereka punya mobil. Betul. Itu artinya kalau ada tim yang mau nge-push mereka harus melewati mobil tersebut dulu. Benar sekali, dan kita lihat aja akan terjadi war antara tim Nero dengan nol, sementara di sisi lain juga tim 15 dengan tim sebelahnya ya. Itu akan menjadi babak penentuan karena circle-nya sudah mulai mengecil. Kemana ke arah circle-nya? Kita lihat saja. Semua tim masih menunggu untuk circle-nya. Dan terjadi spray down di sini. Satu orang ter-take down, ternyata satu orang last man standing. Tim SKS di balik tembok akan melawan Pixies dengan Keiza. Ada bakar membakar. Api cemburu terjadi di sini, Dia terbakar. Oh, dia harus keluar dan di sini nampaknya SKS tidak melihat ada satu pemain di sana dan justru dia akan tumbang. Sayang sekali api tersebut harus memaksa dirinya untuk keluar dan Neva di sini harus tereliminasi. Tersisa 12 pemain sementara semua tim harus ke arah tim Ion untuk bisa mendapatkan chicken dinner di mana Ion udah kuat banget di posisi high ground. Nol sendiri, ada tekanan dari belakang di mana mereka juga harus bergerak masuk ke dalam circle. Ion harusnya di kondisi seperti ini mereka yang akan mendapatkan chicken dinner. Iya benar banget, dimana mereka masih standing strong juga. 4 player benar-benar lengkap berdiri tegak dan semua tim akan struggle untuk masuk ke dalam smoke setup sudah mulai dilakukan. Mereka sudah mulai kehabisan utilities karena dari tadi terjadi banyak sekali pertempuran. Frag grenade demi frag grenade pun meledak. Wah, ini enak banget sih. Enak panen. Ini panen banget. Ini posisi mereka di leaderboard bakal aman banget. Dan kita lihat di sini dari XCN mereka harus melakukan rotasi juga. Sementara itu dari nol akan mencoba memberikan tekanan ke arah Nero dan nampaknya Nero di sini akan tereliminasi. Kita lihat dan oh my god, dari Ion sendiri berhasil mendapatkan kill. Tersisa 2 tim. Sekarang 4 lawan 1. Keiza seorang diri harus melawan 4 pemain Ion dan nampaknya kill ke-25 akan didapatkan oleh Ion untuk mendapatkan chicken dinner yang manis di game pertama kita hari ini. Iya. Wow. Winner chicken dinner yang pertama untuk tim Ion. Gila men. 25 kill untuk tim Ion membuka pertandingan PINC dengan sangat meyakinkan. Ya, panas banget ya. Panasnya Miramar membara sampai ke tim Ion dan itu benar-benar permainan yang luar biasa di mana posisi mereka dari tadi nggak bergerak. Di situ aja terus. Circle-nya benar-benar berpihak sama mereka dan itu dia winner chicken dinner yang pertama kita. Dan ketika mereka harus melakukan rotasi, mereka harus nabrak compound. Tim yang mereka tabrak pasti mati. Iya. Jadi memang pemain-pemain ini walaupun bisa dibilang tim baru tapi pemain lama. Iya, betul sekali. Dan membuktikan bahwa memang player-player agresif tuh cocok ya satu sama lain. Kelihatan kan? Red Face, Liquid, itu mereka player-player yang bisa dibilang hobinya nyari kill. Iya. Dan kita lihat sendiri memang dari